aplikasi berikut mengenai darat ini kita akan lihat menghitung populasi yang sederhana ya, yang pertumbuhannya linear. Jadi pertumbuhan dari tahun ke tahun itu tetap ya. Nah, untuk menghitung populasi itu kita menggunakan formula seperti darat ya. Populasi formulanya adalah PN ya, sama dengan P0 kali 1 tambah I kali N ya. Di mana PN-nya ini adalah populasi akhir. Jadi jumlah penduduk pada akhir periode hitung. Kemudian P0 adalah populasi awal. I-nya ini pertumbuhan per tahun ya. I-nya pertumbuhan per tahun. N-nya adalah waktu, lamanya periode hitung. Nah, sebagai contoh sederhana, misalnya diketahui jumlah penduduk desa adalah 100 juta jiwa ya. Penduduk desa 100 juta jiwa. Pertumbuhannya adalah linear, sama setiap tahun, adalah 2%. Maka setelah 5 tahun, berapa jumlah atau populasi penduduk desa itu? Nah, kalau ini mudah kita menghitungnya ya, kita tinggal mensubstitusi pada rumus ya. PN ini adalah populasi akhir ya. Populasi awal adalah 100.000 ya. Jumlah penduduk desa itu adalah 100.000 kali 1 ditambah I-nya, pertumbuhan penduduknya 2% per tahun. Jadi jadikan desimal 0,02 kali N-nya. N-nya periode hitung, lama periode hitung ada 5 tahun. Maka hasilnya adalah 100.000 kali 1 ditambah 0,02 kali 5, selesaikan dulu perkaliannya ya, adalah 0,1 ya. Jadi 100.000 kali 1,1 ya, sama dengan 110.000 ya. 110.000 jiwa. Jadi penduduk desa itu dalam waktu 5 tahun ke depan berjumlah 110 jiwa. Ya, ini salah satu aplikasi ya dari darat yang sederhana. Ya. Sekarang kita akan pindah atau melihat bagaimana deret ukur itu diberlakukan lebih jauh ya. Kita lihat nanti ya. Nah, sekarang kita akan lihat aplikasi untuk deret ukur ya. Nah, kemarin kalian sudah mencatat tentunya bagaimana menghitung suatu deret atau penjumlahan suatu deret ya, dengan menggunakan formula Sn A kali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Dengan catatan ya, ini apabila R-nya pecahan atau kurang dari 1 ya, kurang dari 1. Kalau R-nya atau rasionya besar dari 1, maka dia menjadi A kurang 1 begitu ya, R kurang 1 ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Sebagai contoh, sebuah pabrik mula-mula memproduksi 1000 unit ya. Jadi produksi awal adalah 1000 unit. Kemudian tiap bulan bertambah menurut deret ukur dengan rasio 1,2 ya. Jadi R-nya ini 1,2. Pertanyaannya, berapa jumlah seluruh produksi selama 9 bulan ya. Nah, seluruh produksi ya, jadi bulan 1, 2, 3, 4 sampai 9. Nah, kita lihat R-nya ini sama dengan 1,2. Ini berarti lebih besar dari 1. Berarti yang kita pakai rumus yang ini ya.
Kalau ini R-nya pecahan, misalnya 0,5 atau lebih kecil dari 1. Ini R-nya 1,2, lebih besar dari 1. Nah, dengan begitu kita bisa hitung jumlah seluruh produksi selama 9 bulan. Jadi S9 ini A mula-mula 1000 ya, kali R 1,2 pangkat N-nya berapa? 9 ya. 9 kurang 1 dibagi R-nya 1,2 kurang 1 ya. Ini sama dengan 1000 kali, selesaikan dulu pangkatnya ya. 1,9 kurang 1 itu nanti hitung ya, Bapak catat saja. Hasilnya itu 4,159 780 352 ya, dibagi 1,2 kurang 1 jadi 0,2 ya. Jadi S9 kalikan ini 1000 kali 4,159, ini tadi diperoleh dari 1,2 pangkat 9 ya, kurang 1. Nah, hasilnya ini kali 1000 kan menjadi 4159 ya, 78 0352. Ini dibagi 0,2. Ini karena pecahan, nanti coba dihitung hasilnya itu kita bulatkan saja ya. Dibulatkan menjadi, ini hasilnya menjadi 20.798,9, atau kita bulatkan menjadi ini ya, kita bulatkan jadi S9 20.799. Jadi produksi selama 9 bulan adalah 20.799 unit ya. Jadi produksi bulan pertama, kedua, ketiga sampai 9 kalau dijumlah adalah 20.799 unit. Nah, sekarang kita akan lihat bunga majemuk ya. Kalau yang awal tadi deret ukur, deret hitung itu bunga tunggal ya. Sekarang untuk deret ukur kita akan lihat bunga majemuk ya. Untuk bunga majemuk ini kita langsung melihat atau menggunakan formula yang sudah ada ya. Nah, formula itu diperoleh dari deret ukur yang sebelumnya sudah kita pelajari pada perkuliahan yang kedua ya. Nah, rumus untuk deret ukur untuk suku bunga majemuk ya adalah Mn M0 1 tambah I pangkat N. Ini bunga majemuk ya, dibayar tiap tahun ya. Ini dicatat betul ya, ini untuk bunga majemuk yang dibayar tiap tahun. Sebab kalau Anda ke bank ya, itu macam-macam suku bunga yang ditawarkan, ada yang tiap tahun, ada yang tiap bulan, ada yang per kuartal, ada per semester ya. Nah, ini untuk pembayaran tiap tahun. Kalau pembayaran tiap semester misalnya, kalau dalam setahun itu kan satu semester itu ada 2 kali ya, 6 bulan
6 bulan. Jadi ada 2 kali pembayaran dalam 1 tahun. Ya. Jadi tiap 6 bulan bayar, tiap 6 bulan bayar. Jadi ada 2 kali pembayaran. Ya. Jadi kalau ini kan setahun. Kalau dia dibayar per semester bukan tiap tahun, berarti ini harus dikali 2 nanti. Dan bunganya ini juga dibagi 2 karena bunganya itu kan setahun ya. Kalau dia dibayar per semester berarti 6 bulan, 6 bulan. Tapi itu nanti ya. Sekarang kita akan lihat dulu kalau bunga menyebuk ini dibayar tiap tahun. Kita akan lihat contohnya. Bunga menyebuk yang dibayar tiap tahun. Ya. Misalnya ada modal awal ya. Modal awal atau modal pokok bisa juga sebesar 1 juta ya. Dibungakan dengan bunga majemuk 12% per tahun. Ya, per tahun, dan dibayar tiap tahun ya. Tiap tahun. Karena kalau tadi Bapak katakan kalau per semester, jadi setahun itu ada 2 kali, tapi ini tiap tahun jadi ada sekali pembayaran. Pertanyaannya berapa uang itu setelah 10 tahun. Ya. Jadi modal awal 1 juta. Dibungakan dengan bunga menyemuk 12% per tahun. Ini sama artinya ini kalau Anda menabung di bank ya. Menabung di bank 1 juta, terus Anda diberikan bunga menyemuk 12% per tahun, maka dalam tempo 10 tahun bisa dihitung berapa uang Anda yang tadinya 1 juta. Ya. Dalam 10 tahun ini bisa nanti ini bisa dalam perkembangan lebih lanjut ini sudah future value. Jadi uang 10 tahun akan datang. Kita bisa hitung. Ya. Nah, dengan menggunakan rumus ini maka MN sama dengan M0-nya mula-mula modal awal atau modal pokok bisa juga 1 juta ya. Kali 1 tambah I 12%, jadikan desimal ya. 0,12 ya. Dibayar setiap tahun ya. Pangkat N setelah 10 tahun ya. Jadi pangkat 10. Maka hasilnya adalah 1 juta 1,12 pangkat 10. Nah ini bisa dilihat di tabel juga sebenarnya, tapi bisa dihitung manual. Hitung dulu pangkatnya ini baru kali 1 juta ya. Jadi harus hitung dulu pangkatnya 1,12 pangkat 10 kali 1 juta. Inilah uang dalam 10 tahun itu. Nah, di sini sudah ada angkanya, Bapak hitung sekitar 31582 848,2,08. Nah, inilah M10 ya. Kalau kalian hitung 1 pangkat 2 1,12 pangkat 10 kali 1 juta adalah 3.105.884,08. Jadi uang kamu yang hari ini ditabung 1 juta 10 tahun ke depan menjadi 3 juta
105.848 ya, atau dalam tempo 10 tahun kalau kamu kurangkan ini 3 juta kurang 1 juta, 2 juta lebih, 2.100.000 lebih bunga yang kamu terima selama 10 tahun ya, gitu. Nah untuk yang tidak dibayarkan setiap tahun itu lain lagi perhitungannya ya. Kalau tidak dibayarkan tidak setiap tahun, misalnya dibayar mana ya, tiap semester ya, misalnya ya, tiap semester berarti satu semester itu kan ada 2 kali ya, satu semester itu 6 bulan, jadi dalam setahun ada 2 kali pembayaran. Karena itu kalau uang ini 1 juta dibungakan dengan bunga 12% per tahun, tapi dibayar tiap semester bukan setiap tahun, maka hitungannya jadi lain. Dia hitungannya menjadi M9-nya, M10-nya itu kalau dibayar setiap semester menjadi 1 juta kali 1 ditambah 0,12 per 2 ya, per 2 karena dia dibayar per semester. Jadi kalau 0,12 setahun ya, kalau per semester 0,12 bagi 2, kemudian kalau ini 10 tadi maka dia dikali 2. Jadi dalam 10 tahun itu karena dibayar per semester, jadi ada 20 kali pembayaran. Jadi M10 nya kalau dia per semester adalah 1 juta tambah 1 ini, jadi bagi 2 ini berapa ini, 0,6 ya, 0,6 tambah 0,06 jadi 1,06 pangkat 20 ya. Jadi hitung dulu berapa 1,06 pangkat 20 diperoleh hasilnya, baru kali 1 juta. Itulah M10 kalau dia dibayar setiap semester. Jadi hasilnya akan berbeda ya. Nanti coba bandingkan dengan pembayaran yang kita hitung tadi setiap tahun adalah 3 juta sekian. Kalau setiap semester pembayarannya berbeda ya. Jadi nanti kalian bisa memilih, kalau misalnya ditawarkan oleh bank uang yang kamu mau tabung ini bunganya mau tiap tahun atau tiap semester. Nah setelah mendapatkan perbandingan angka ini, maka pilihlah yang angkanya lebih besar ya. Kalau tiap semester lebih besar ya ambil per semester ya. Itu ada pilihan-pilihan untuk menghitung berapa uang yang akan kamu terima kalau ditabung atau diinvestasikan di tempat lain ya. Sampai sekian dulu ya untuk aplikasi. Nanti Bapak akan sertakan latihan-latihan dan kamu kerjakan sekali lagi, dan hasil pekerjaan kamu adalah absensi menghadiri atau mengikuti kuliah yang ketiga ini. Dan ini tidak harus diikuti karena absensi ini dicatat di kampus ya. Terima kasih, sampai ketemu kuliah keempat.